Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalian juga harus berusaha untuk menjaga kesehatan diri kalian sendiri. Oke? Nah, teman-teman, kemarin kan kita sudah belajar tentang toharoh bagi orang sakit atau cara bersucinya orang sakit sebelum melakukan sholat. Yaitu dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara tayamum. Nah, sekarang kita akan membahas setelah bertoharoh atau setelah bersuci. Pasti kita akan melaksanakan sholat. Nah, orang sakit itu, cara melaksanakan sholatnya itu seperti apa sih teman-teman? Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang cara sholat orang sakit. Nah, teman-teman boleh disiapkan bukunya, diperhatikan bukunya, dan teman-teman pasti sudah menggarisbawahi kan? Nah, sekarang kita bahas yuk. Nah, teman-teman, sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Sholat 5 waktu di sini maksudnya sholat fardu ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat fardu ini. Karena sholat fardu itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Nah, teman-teman kan sholat fardu itu wajib ya, nggak boleh ditinggalkan. Apapun kondisi kita, mau kita sakit, mau kita sedang dalam perjalanan, mau kita sehat, mau kita sedang tidak berpergian kemana-mana, sholat itu wajib bagi kita dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, tapi dalam agama Islam memberikan rukhsah atau keringanan dalam cara mengerjakan sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, rukhsahnya itu atau keringanannya itu seperti apa sih teman-teman? Nah, keringanannya itu yaitu orang tersebut, yaitu orang yang sakit itu diperbolehkan sholat dengan cara semampunya. Nah, jadi kalau misalkan nih orang yang sakit ini bisa duduk, berarti sholatnya duduk. Kalau misalkan orang yang sakit ini hanya bisa tiduran saja atau berbaring saja, berarti sholatnya berbaring. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut, kemudian di halaman 124, apabila orang yang sakit mampu berdiri, maka hendaknya dia sholat sambil berdiri. Jadi kalau misalkan nih orang yang sakit tersebut masih kuat dan masih bisa berdiri, maka sholatnya itu sambil berdiri ya teman-teman. Kemudian lanjut, apabila tidak sanggup mengerjakan sholat sambil berdiri, hendaknya dia sholat sambil duduk. Nah, terus misalkan nih ada kondisi, tadi kan yang kondisi pertama itu si orang yang sakit ini bisa berdiri, maka sholatnya berdiri. Kemudian yang kondisi kedua, jika orang yang sakit tersebut tidak bisa berdiri atau tidak sanggup berdiri, maka sholatnya sambil duduk. Nah, sholat sambil duduk ini ada bermacam-macam nih. Bisa duduk bersila, bisa juga dengan cara duduk iftirosh, bisa juga dengan cara duduk dengan menjulurkan kakinya ke depan. Ya, jadi sholat sambil duduk itu ada 3 cara nih teman-teman. Duduk bersila, duduk iftirosh, dan duduk menjulurkan kakinya ke depan. Nah, kemudian ada lagi nih teman-teman, keadaan yang ketiga, apabila tidak sanggup mengerjakan sholat sambil duduk, maka dia sholatnya sambil berbaring. Sambil berbaring ya teman-teman ya. Berbaringnya ini ada 2 macam juga nih, ada 2 cara juga nih. Berbaring ke arah kanan ataupun berbaring sambil terlentang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk penjelasan lengkapnya bisa ditonton di video selanjutnya ya. Ya, kemudian kita praktek sholat. Ya, sholat seluruhnya dengan seluruhnya sambil duduk karena ini pasien ini nggak bisa sujud, nggak bisa berdiri, nggak bisa ini. Ya, maka seluruhnya dalam keadaan sambil duduk. Dan kita anggap misalnya ini ke sana itu sudah kiblat. Kalau nanti sebenarnya kalau memungkinkan menghadap kiblat kan wajib menghadap kiblat. Kalau pasiennya bisa geser atau kemudian bednya yang digeser ya bednya digeser.
Tapi kalau misalnya kita anggap asumsi ini sudah ngadap kiblat, ya tinggal langsung sholat. Tapi sebelumnya kan sebenarnya ya ada kewajiban menghadap kiblat. Boleh jadi orangnya, ini misalnya ngadap kiblatnya ke sana, berarti dia memposisikan diri menghadap ke arah kiblat, atau kemudian bednya bisa digeser sehingga dia bisa menghadap kiblat. Ya, maka itu harus dilakukan. Ketika kita asumsi sana itu udah arah kiblat, maka kita bisa langsung praktek sholat sambil posisi duduk. Ya, cuma cukup gerakan aja. Silakan rukuk. Sujud dua. Nah, ya kita peragakan cuma 1 rakaat saja sampai sujud kedua, kemudian ini. Ya, maka karena tentu tidak bisa isyarat dengan badan, maka nanti isyaratnya kalau memungkinkan isyarat kepala. Maka nanti begini berarti rukuk, kemudian ditegakkan lagi berarti iktidal, lebih merunduk lagi nanti sujud, kemudian ditegakkan itu berarti duduk, dan seterusnya kita praktek 1 rakaat. Tangan ya tergantung kemampuan. Kalau tangannya bisa gerak ya digerakkan, tapi kalau ini mungkin misalnya sakitnya sakit parah, tangannya tidak bisa diapa-apakan, ya cuma gerak kepala aja yang main gitu. Ini misalnya contohnya nggak bisa tangannya lah, jadi cuma geraknya gerak kepala saja ya. Sudah ya, kita kemudian agak keras sedikit Allahu Akbar untuk takbirat ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salamnya tidak perlu nengok. Allahu Akbar. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena nengok itu dianjurkan, yang wajib ucapannya saja. Ya, yang wajib ucapan salamnya. Kalau nengoknya tidak wajib. Ya, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk nengok, ya tapi bisa salam, ya salam saja tanpa nengok. Nih, kemudian bentuk terlentang. Ya, kita praktekkan 1 rakaat dalam posisi terlentang, dan ini dengan asumsi sana sudah menghadap kiblat. Ya, pada dasarnya wajib menghadap kiblat jika memungkinkan. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu gambaran kalau sholat dalam kondisi terlentang. Gerak tangan itu tidak wajib. Ya, angkat tangan itu semuanya hukumnya sunnah. Ya, jadi yang penting gerak rukuknya, gerak iktidalnya, gerak sujudnya. Ini angkat tangan semacam ini semuanya hukumnya sunnah. Kita akan praktekkan seorang yang sakit, yang dia bisa berdiri, bisa rukuk, ya, bisa berdiri. Nanti ada 2 lah, bisa berdiri, bisa rukuk sempurna, tapi dia tidak bisa sujud. Ya, nanti kemudian yang kedua, nanti kita akan praktekkan dia bisa berdiri, namun tidak bisa rukuk. Ya, nanti sehingga kemudian rukuknya cuma isyarat gitu. Ya, yang pertama kita akan praktekkan seorang pasien yang sakit, dia
bisa berdiri, bisa rukuk, namun tidak bisa sujud. Dan ini kita anggap dia sudah posisinya menghadap kiblat dalam keadaan dia diinfus. Ya, silahkan Mas pakai suara tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini pasiennya bisa berdiri, bisa rukuk normal, namun dia punya problem tidak bisa sujud secara normal. Kemudian praktek yang kedua, bisa berdiri normal, namun tidak bisa rukuk. Ya, tidak bisa rukuk. Maka tadi kaidah yang telah kita sampaikan di ruang teori, bahasanya isyarat rukuk itu sambil berdiri, ya, dan isyarat sujud itu sambil duduk. Minimal untuk rukuk itu rukuk sah, sekedar rukuk ya sah, itu merunduk di mana ujung jari ini bisa nyentuh lutut. Itu sudah dianggap rukuk normal. Enggak. Nah, posisi ini itu sudah rukuk normal. Ini tidak dikatakan isyarat. Tapi ini rukuk normal. Karena rukuk normal yang wajib itu badan merunduk dan ini ujung jari itu bisa nyentuh lutut. Namun wajibnya rukuk itu badan membungkuk, kemudian tangan ini bisa nyentuh, bukan memegang, bisa menyentuh lutut. Nah, asal bisa menyentuh lutut, ini sudah dikatakan rukuk normal. Nah, dari posisi begini itu rukuk normal. Nah, ini kan saya bisa nyentuh lutut. Ini posisi rukuk normal, ini bukan isyarat. Ini bukan isyarat, ini rukuk normal. Nah, gitu. Gitu. Jadi isyarat rukuknya tadi ya cuma begini aja dipraktekkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kemudian selanjutnya kita akan praktek sholat normal dalam keadaan pakai infus dengan bantuan tenaga medis. Ya, kita praktekkan ini pasien bisa sholat secara normal dalam keadaan pakai infus dengan bantuan tenaga medis. Prakteknya 1 rakaat saja. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pakai suara aja, Allahu Akbar, melek, nanti rukuk majam sebentar, kemudian iktidal melek, kemudian sujudnya majam. Ya, tolong dipraktekkan, Mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Buka. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ya, kita ini contoh praktek pasien bisa dalam keadaan pakai infus, dia bisa sujud normal, maka wajib sujud normal. Ya, sujudnya normal, meletakkan ini di tempat semacam ini, namun dia tidak bisa berdiri, gitu. Ya, sehingga berdirinya sambil duduk, kemudian rukuknya isyarat, namun sujudnya normal, duduknya normal. Ya, tolong dipraktek. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sepertinya sudah lengkap. Ya, teman-teman bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, bagi yang belum paham, silahkan ditanyakan ya. Ibu tunggu. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.